Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai lagi ya untuk market update kita hari ini. Kalau teman-teman lihat dari technical indeks harga saham gabungan ya memang udah kena itu ya plafon ya di POI itu ya. Kan yang kita harapkan adalah dia ngebreak ya. Nah, jadi mungkin katalis-katalis sekarang masih kurang untuk ngebreak. Jadi ya udah kita tunggu aja. Dan kalau teman-teman juga lihat beberapa hari yang ini atau mungkin ya minggu ini juga kelihatannya tidak ada apa-apa di market ya, maksudnya ya cuma begitu-gitu saja. Kalau dilihat dari saham-saham yang punya cerita, ya punya story atau punya katalis itu cenderung sudah berada di atas. Jadi udah dalam dalam keadaan koreksi sekarang, dalam koreksi swing low ya. Tapi karena kita tidak ngikutin untuk swing saja, jadi ya teman-teman masih melihat trennya itu masih utuh. Jadi kita masih tetap ikut di situ. Jadi ya kalau lihat dari satu quote yang mengatakan bahwa kan tidak setiap hari ya market akan memberikan kepada kita keuntungan. Bahkan kalau lu adalah trend follower, kalau lu adalah position trader, ya yang udah ada aja yang memang kita masih ikut di dalamnya kan dan masih utuh-utuh saja trennya. Jadi ya kita masih di dalamnya. Jadi ya kalau sekarang ya udah istirahat aja. Nah, kalau udah lihat keadaan kayak gini, teman-teman juga bisa lihat kan bahwa jangan sampai tidak ada kegiatan lain. Ya, maksudnya kitanya gitu loh. Jangan sampai tidak ada kegiatan lain. Kalau lu nggak ada kegiatan lain, itu akan dikotak-atik sama lu. Ya sehingga lu berusaha pengen banget gitu ya, gua harus trading. Bener nggak? Ya, secara emosi itu akhirnya akan mempengaruhi teman-teman. Kalau kemarin kan exciting banget ya. Wah, iya ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik gitu kan. Nah, tiba-tiba loh kok sekarang udah berhenti gitu loh. Nah, berhenti terus habis itu apa? Punya satu keinginan bahwa kayaknya gue nggak do nothing ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Ya sebagai seorang trader. Tidak ada yang salah dengan teman-teman tidak melakukan apapun. Ya, maka dari itu saya mau katakan kepada teman-teman sekali lagi, jangan sampai teman-teman belum siap udah ninggalin kerjaan, cuma buat full time di trading ya. Jangan belum siap udah tutup toko ya buat full time di trading itu udah salah banget gitu ya. Kalau memang lu bisa dapetin dari mana-mana pemasukan, kenapa enggak gitu loh. Nah, pasar saham ini jadikan itu menjadi sebuah instrumen untuk membiarkan keuntungan atau uang-uang yang sudah lu punya gitu ya. Jadi ada uang lebih, uang dingin ya lu masukin ke sini untuk dia berkembang. Nah, kalau market kayak gini ya maksudnya kayak gini ya dalam arti ada kecenderungan koreksi. Kemudian kalau kita lihat seasonalnya di Agustus September cenderung tidak terlalu bagus gitu kan. Apa yang akan lu lakukan? Itu berarti kan lu full konsen tetap di kerjaan lu, full konsen di bisnisnya lu kan. Nah kalau saham masih nggak ada apa-apa ya sudah nggak usah diapa-apain gitu loh. Jangan pernah takut untuk tidak melakukan apapun di dalam trading. Ya ini saya mau ingatkan benar-benar ya. Jadi jangan sampai kayaknya gimana ya, gatal gitu, pengen harus ada kegiatan gitu. Gue harus klik buy, klik sell gitu. Nggak usah. Ya tidak perlu teman-teman lakukan seperti itu karena Jesse Livermore juga udah ngomong kan, kalau sebenarnya kita making money di stock market atau mencari uang atau mencari cuan, mencari profit di pasar saham itu sebenarnya cuma duduk doang, bukan terus kayak sibuk keluar masuk. Teman bisa berasa lah ya kayak kita dari awal tahun sampai sekarang. Apa yang lo lakukan? Ya ambil contoh misalnya kayak DRMA, nggak ngapa-ngapain juga kan, auto nggak ngapa-ngapain juga kan, bird nggak ngapa-ngapain, atau mungkin teman-teman mungkin lihat apalagi saham-saham seperti kayak MAPI apalagi kan Ace, Deal ya, cuma mungkin nggak ngapa-ngapain kan, lu akan membiarkan dia terus berjalan sampai ke tujuan baru lu turun gitu. Nah sekarang pertanyaannya sudah sampai tujuan belum? Kalau belum ya udah lo mau ngapain lagi gitu ya. Karena itulah makanya kalau teman-teman harus punya kegiatan lain, maksudnya dalam arti kalau lu adalah karyawan ya tetap kerja, tetap fokus pada kerjaan lu. Kalau lu ada bisnismen, lu tetap fokus pada bisnis lu. Bagaimana kalau gue udah keburu full time? Nah, ini yang lu mesti atur. Kalau lu udah benar-benar mau full time di trading, artinya lu udah mempersiapkan segalanya untuk full time. Karena
berarti lu udah tahu bahwa di market itu ada waktu-waktu di mana lu nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Ini contoh kayak market hari ini atau market dari minggu yang lalu lah ya. Nah, mungkin nanti akan sampai ke bulan Agustus, mungkin ya. Dan market akan sangat membosankan. Apa yang lu harus lakukan? Kalau lu berpikir bahwa trading for living itu adalah gue cuan gitu ya. Hari ini gue cuan di trading ya, kemudian gue ambil kursus, habis itu gue beliin beras gitu kan. Oh, besok cuan ini, oh gue beli ikan gitu. Bukan seperti itu. Makna trading for living itu enggak seperti itu. Makanya teman-teman harus ngerti banget sebelum melakukan apapun gitu loh. Ya. Nah, ya itulah makanya. Sebenarnya kalau lihat ya, kalau lihat apa kalau kita bilang gatal dengan melihat Porto, iya. Karena masih banyak kok sebenarnya saham-saham yang masih ada di bawah kan. Sehingga apa dengan keadaan floating profit kita kemudian trennya juga masih tetap utuh gitu ya dan keadaan portofolio kita sudah penuh, ya di sini psikologi lu bermain kan. Ya kan? Itu doang gitu loh. Belum tentu lu setelah lu switching itu akan ya benar-benar itu akan naik. Ya atau ya mungkin teman-teman hanya bermain di swing trading ya silakan gitu ya. Tetapi kalau misalnya lu adalah trend following, ya dia belum ngapa-ngapain, ngapain lu bolak-balik keluar masuk gitu ya. Ini kalau maksudnya gini ya. Lu pindah pun belum tentu dia akan benar-benar langsung naik kencang lagi ya. Ya ini kan trendnya sudah kelihatan. Ya trend itu sudah kelihatan. Ngapain lu lepas gitu. Gitu kan? Gitu. Nah ya jadi kalau misalnya oke, gimana cara gua mengatasi kegatalan gua kalau misalnya gua mau trading yang lain gitu ya. Ya udah lu cari pasar yang lain. Gitu. Makanya kenapa kita ambil pasar forex. Ya, kita ambil pasar forex. Tapi saya mau ingatkan ya sebelum saya berbicara mengenai pasar yang forex, teman-teman harus tahu bagaimana cara bermain di pasar forex sebelum lu terjun ke situ. Ya, karena apa? Di situ ada leverage segala macam kan. Jadi ya pasti akan ada perbedaan antara pasar saham sama pasar forex. Ya perbedaannya di leverage itu. Mungkin kalau technical segala macam lu lihatnya itu sama. Nah, kalau teman-teman yang pengen keluar masuk segala macam di pasar forex itu likuiditasnya gede banget. Jadi itu memungkinkan kita untuk melakukan trading harian, trading bahkan jam-jaman itu bisa dilakukan. Ya, tapi kalau di pasar saham, ini pengalaman saya loh ya. Yang saya lihat itu adalah jauh lebih baik kita duduk diam, ngikutin tren dibandingkan dengan bongkar pasang terus. Itu kalau dari pengalaman saya. Makanya teman-teman kalau misalnya lebih lama lagi ya pokoknya setiap pasar lu harus punya pengalaman di situ lah. Nah, habis itu lu bisa itu ya, bisa mengerti gitu kenapa si Jesse Livermore udah bangkotan dari trader gitu ya, dia bisa mengatakan itu gitu loh bahwa kita bukan trading keluar masuk, jauh lebih baik kita duduk aja. Bahkan kalau dari Thomas Phelps mengatakan bahwa kalau lu udah masuk ke saham yang tepat itu 100 to 1 in stock market kalau tidak salah judul bukunya ya. Kalau lu udah masuk di saham yang tepat, lu harus tahu bagaimana lu diem gitu loh. Bagaimana lu diem karena lu udah masuk di saham yang tepat gitu. Itu kan bagaimana lu diem tidak gatel untuk pergi kemana-mana gitu. Ya jadi ya kalau market lagi dalam keadaan seperti ini terus porto-porto yang saham yang sudah ada dalam porto kita cenderung udah diam ya sudah selama trennya masih utuh kenapa lu harus kutak-atik gitu. Itu kan market selalu begitu kan, kenaikan harga itu kan tidak berlangsung seperti roket gitu kan, jeng gitu kan. Kita nggak melakukan itu kan. Maksudnya kalau di price action kan tidak begitu. Dia selalu akan ada naik swing low. Ya, ada yang koreksi. Ya, atau mungkin ada kalanya dia naik kemudian dia ngebes. Ya, nah periode dia ngebes itu kan lu nggak bisa tentuin dia mau berapa lama. Ya, dia bikin SOS misalnya. Ya, setelah dia mungkin meninggalkan set 1, kemudian dia ada SOS di situ, sign of strength-nya. Kemudian dia bikin base di situ. Kita kan nggak bisa nentuin dia SOS yang lama-lama ya. Cuma perlu 1 minggu atau 2 minggu gitu kan. Nggak bisa kan. Itu kan tergantung market. Kita retail cuma bisa ikut. Ya kan, lu cuma bisa ikut. Kita cuma bisa bereaksi apa kata market. Kecuali ya lu punya uang yang lu main besar, ya habis itu lu bisa menggerakkan market itu ya itu mungkin beda. Tapi kalau lu
merasa lu nggak bisa menggerakkan harganya, ya lu ikut market. Kalau memang market maunya tiarap dulu, ya sudah kita tiarap aja dulu. Gitu. Kenapa? Mungkin ya kalau lu lihat seasonal, makanya kalau teman-teman melihat ke seasonal itu adalah kecenderungan yang ada di pasar. Kita lihat di bulan Agustus itu hampir 20 tahun terakhir ya, itu memang lumayan jelek. Agustus, nggak tahu kenapa lah, Agustus kenapa selalu jelek itu ya. Terus habis itu September itu biasanya udah mulai agak membaik. Ya, apakah karena Agustus itu setelah data Q2 itu keluar, kemudian itu masih masuk ke summer ya, itu masih liburan mereka lah ya, mereka yang di barat. Kita nggak tahu juga, tetapi dari seasonal kecenderungan yang ada, itu Agustus itu memang tidak terlalu bagus. Nah, jadi kalau dia tidak terlalu bagus, ya minimal ada waktu buat kita istirahat loh. Ngerti kan? Ya, minimal ada waktu buat kita istirahat juga kan, kita nggak mungkin juga trading terus atau harganya bergerak terus gitu kan. Itu kalau dia bergerak terus ya kecenderungan yang ada ya dia akan anjlok juga dengan cepat. Gitu. Jadi ya kita tidak mengharapkan tren yang naik dengan cepat. Kita berharap adalah tren yang naiknya mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam price action. Kita pengennya gitu. Jadi lu naik, swing low dulu. Ya, jadi ada yang taking profit dulu. Jadi kayak apa ya? Kalau orang bilang kalau dia naik terus akan ada di area overbought, ya ada di area jenuh beli. Dia akan turun dulu. Untuk apa? Untuk mengurangi atau menghilangkan kejenuhan itu. Ya, sehingga ya orang-orang lihat kayaknya udah murah lagi nih, makanya mulai beli lagi. Itu kecenderungan harga, ya, pergerakan atau perilaku harga. Ya, pahami itu. Ya kalau lu ngikutin perasaan lu atau ngikutin kemauan lu, ya lu pengennya ya dia naik terus jangan turun-turun. Tapi kan itu nggak mungkin terjadi gitu loh. Kalau dia naik terus ya lu tinggal siap-siap dia turunnya juga dengan cepat. Gitu ya. Jadi kalau dilihat lagi seperti apa keadaan market ya kalau buat saya ya kelihatannya akan cenderung cukup membosankan buat hari-hari ke depan. Kalau lu lihat lagi di pergerakannya si market hari ini sebentar ya. Ini sini. Oh ya benar. Ya kalau kita lihat pergerakan market hari ini kayaknya nih ya, bergeraknya juga sangat-sangat sedikit kan. Misalnya contoh kayak basic material itu cuma 1%. Kemudian cyclical malah turun, energi juga turun ya. Terus habis itu finance masih naik sedikit. Tapi ini pergerakan yang sedikit-sedikit doang gitu. Sehingga mengakibatkan keadaan indeks itu ya cuman kayak pin bar begitu ya. Setelah turun pin bar ya ini masih ada kecenderungan turun sampai ke 6.800 gitu. Ya ini sebenarnya juga wajar kan, saya udah bilang kan bahwa kalau dia ada swing berarti kan dia sedang menurunkan ketegangan-ketegangan yang ada. Apalagi market tanpa katalis sama sekali. Lu mau ngarapin apa dengan market? Ya, karena itulah ini bagian dari psikologi trading ya. Tidak melakukan apapun itu juga bukan sebuah kesalahan gitu loh. Bukan berarti trader itu harus sibuk setiap saat kayak kalau lu karyawan gitu ya nggak kerja potong gaji ya kan kita nggak butuhkan hal-hal kayak gitu. Kalau memang nggak ada apa-apa ya udah pergi nonton lah ya atau mungkin ya pergi ngapain kayak gitu kan, jadi ya nggak usah pelototin market gitu ya. Oke, nah ini saya menemukan ada yang menarik kalau teman-teman mau tahu tentang perkembangannya si S Hardware. Ini kemarin kan di Stockbit ya, di Stockbit ini bukan kemarin, malah hari ini tanggal 28 Juli ini dia sempat ini ya kayak diundang di Stockbit gitu ya. Ini adalah data-data yang dikeluarkan oleh manajemen. Jadi kira-kira teman-teman bisa melihat lah kurang lebih kalau di trennya si S Hardware ke depannya akan seperti apa. Jadi ini cuma update aja buat teman-teman. Ya, dia rencana ke depannya atau strategi ke depannya untuk mungkin 6 bulan ke depan atau masih sisa 2023 itu seperti apa. Ini di sini dikatakan S Hardware akan terus berekspansi keluar Pulau Jawa. Ya, nah kalau dilihat dari kenapa dia getol banget keluar Pulau Jawa, karena potensi pertumbuhan yang masih tinggi di luar Pulau Jawa yang jauh lebih baik. Ya, ini yang kita lihat ya, same store sales growth-nya itu jauh lebih baik di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan yang di Pulau Jawa. Ya,
Bahkan S itu sudah masuk kota-kota tier 3 ya. Tier 3 itu adalah kota-kota yang jauh lebih kecil. Ya, kalau tier 1 itu mungkin kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar gitu. Itu mungkin jadi tier 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 satunya ya. Nah, tier 2-nya mungkin udah dibawa kayak misalnya kayak Semarang harusnya sih udah masuk ke tier 2 ya, Semarang, Malang segala macam. Nah, ini lebih kecil lagi. Ya, ini kayak di situ ada Tarakan sama Singkawang itu baru baru dibuka. Saya nggak ngerti juga Singkawang ini apa yang menarik dari situ ya. Ya nggak ngerti juga ya. Tapi dia melihat bahwa manajemen menilai sejauh ini Persela mendapatkan respon yang baik untuk daerah-daerah itu, daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Nah ini yang teman-teman juga mesti lihat ya. Kalau memang dia masih ekspansi terus, apakah nih daerah-daerah itu bisa mendatangkan pendapatan nggak buat mereka selain yang existing? Yang existing aja dia mau mencoba untuk memperbarui konsep toko. Konsep tokonya kayak misalnya yang di kalau nggak salah yang di Living World Alam Sutra ya, itu juga udah konsep baru tuh. Ya, saya nggak ngerti dia membuat itu jauh lebih kecil, kalau tidak salah jauh lebih efisien sehingga pemakaian tempatnya jauh lebih kecil ya. Ya memang berasa sih, maksudnya kalau dulu itu ke gangnya gede-gede nih, sekarang jadi gangnya kecil-kecil gitu. Nah, jadi mungkin dari situ mungkin dia bisa mengefisiensikan karyawannya, jadi cakupan karyawan untuk melayani apa ini di sini ada kok nih melayani customer ya untuk melayani toko untuk mengcover toko jadi lebih gede nih dari tadinya plus 7% jadi plus 8% gitu. Ya dari 43 meter persegi per karyawan jadi 47. Ini mungkin jadi dalam rangka efisiensinya ya. Nah, ini dari sini ya ini kan adalah apa target-target mereka kan. Nah, di situ nanti akan ditunjukkan oleh data-data fundamentalnya. Kira-kira berkembang apa enggak? Kalau dia berkembang, kan EPS atau earning per share dari pendapatannya emiten-emiten itu kan berbanding lurus dengan kenaikan harga. Ya, sering lihat nggak? Kalau EPS-nya meningkat, harusnya harga dia akan meningkat juga. Jadi kalau teman-teman lihat, ada potensi nih, berarti ini ground checking ya sebenarnya ya. Kalau kita bilang ya, ground checking. Jadi lu cek ke lapangan, kira-kira benar nggak ya dia bisa mengcover segitu gede. Kemudian benar nggak dengan konsep tokonya yang baru, dia bisa membuat si pelanggannya itu melihat barangnya itu lebih banyak. Kalau yang kemarin memang konsepnya kan gang-gangnya gede itu lu lu tahu lah ya orang Indonesia jalan dikit kayak udah capek banget kan. Nah ini tokonya kegedean begitu. Gimana kita mau lihat semuanya bisa jadi ya udah capek udah tinggal keluar aja padahal belum dilihat semua. Nah mungkin dengan memperkecil toko itu sehingga lu bisa jalan lebih ini ya lebih 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 banyak yang lu bisa lihat gitu. Nah dengan lebih banyak yang lu bisa lihat otomatis kan harusnya ada potensi lu membeli kan barang kan. Ya, ini kurang lebih lah kalau misalnya kita lihat bagaimana kita ground checking, bagaimana kita apa namanya menilai bagaimana perkembangannya. Ini saham ini story-nya itu masih sesuai enggak? Ya, kira-kira dia masih sesuai dengan skenario yang kita mau enggak? Waktu kita bilang ada boom sell kan? Kemudian hasil boom sell-nya gimana? Ini di sini belum ada ini ya. Belum ada udah ada belum? Oh, udah nih. Nih program boom sale-nya itu dari Juni sampai akhir Juli ya. Berarti kan ini udah berakhir nih. Nah, ini kira-kira dia berapa nih? Berapa besar dari boom sale-nya dia menyumbang ke nanti kan kalau akhir Juli berarti ini untuk laporan Q3 kan. Ya, Q3-nya kurang lebih gimana? Kalau boom sale-nya cukup oke, kemudian nanti di Agustus dia juga kalau kita cek ground checkingnya masih cukup oke gitu ya. Jadi kita bisa pastikan atau mungkin kita bisa meraba lah atau memproyeksi bahwa Q3 kelihatannya akan oke. Nah jadi nanti bakalan ada pergerakan lagi menjelang itu. Jadi kalau lu lihat teknikalnya si Ace, ya ini sekalian lah ya kalau teman-teman mau um, kalau udah punya story dan sebagainya. Nah kalau lu lihat teknikalnya si Ace, ini kan udah bergerak ya dari 400 sampai ke posisi hampir 800 kan. Ya, nah habis itu apa? Kan kita lihat ada potensi terjadi SOS dari sini atau ada potensi terjadi building up atau ngebase gitu loh. Sideways sebentar di daerah sekitar 650 sampai 800 kan. Ya, dan itu saya udah katakan sebelum ini terjadi loh ya. Jadi teman-teman ya bisa cek kembali lah. Nah, jadi berarti apa? Ada potensi dia akan ngebase di sini.
Ya, ada potensi ngebase. Ngebase-nya ngapain? Ngebase itu berarti dia nungguin. Benar nggak ya? Kira-kira nanti dia di Agustus itu masih akan cukup stabil penjualannya. Kayak gitu loh. Ya, jadi kalau pergerakan harga dia ngebase, ya mungkin dia baru sampai ke tujuan antara lah. Kayak misalnya kalau teman-teman mungkin dari Jakarta mau ke Bali gitu ya, dia udah sampai Semarang nih. Nah, dia ngetem dulu di situ. Ngetemnya ngapain? Ya nyari penumpang, dan kalau di bus kan, ya nyari penumpang yang tadinya turun ya ngisi dulu nih kursi kosongnya. Nah, kalau di saham berarti dia akan nungguin nih kira-kira nih apa namanya Q3 ini kan berarti kebetulan S hardware di Q3 ya. Gimana nih perkembangan Q3-nya? Kalau Q3-nya bagus, ini kan sedang menunggu dong. Apa? Pasti mereka juga melakukan ground checking atau nunggu nih laporan keuangan bulanannya kira-kira seperti apa. Kalau udah oke, ya udah mulai oke lagi ya, mereka akan mulai bergerak kembali. Jadi posisi SOS itu adalah posisi di mana mereka akan melakukan reakumulasi kembali. Jadi kalau gua masih punya uang sisa nih, karena kan gua mungkin udah jatahin untuk S hardware sekian gitu ya. Kita ngelihat di data Q-nya itu kelihatannya cukup bagus. Nah, di sini kita akan masukin sisa-sisa uang kita sebelum akhirnya dia berangkat ke fase yang namanya uptrend. Fase yang namanya set 2. Jadi kalau teman-teman lihat kayak MAPI lah. Nih ya. Kalau teman-teman lihat MAPI, set satunya di mana? Di bawah situ kan. Ya, sampai ke 900 itu. Itu adalah set satunya sampai 900. Kemudian dia sempat ngebase di mana? Ngebase-nya di daerah atas ini nih. Ya, jadi dia udah kelar ini. Lihat nggak? Ya, stage-nya itu 1185 ya. Kemudian dia sempat ngebase. Nah, ngebase-nya di mana? Ngebase-nya di sini. Jadi dari 1190 sampai ke 1650. Itu dia ngebase. Ya, dan itu berlangsung berapa lama? Dari November sampai April, berarti dalam waktu di Q1-nya. Jadi dia menunggu laporan keuangan 2022 plus laporan Q1-nya. Ya, setelahnya baru dia mulai bergerak kembali. Gitu. Ya, jadi ya kita melihat potensi untuk si S hardware ya kurang lebih akan kayak gitu. Kalau trennya masih utuh-utuh saja, itu yang akan terjadi pada S hardware. Ya, kenapa? Karena itu polanya, pola. Kalau teman-teman belajar nanti ya kita belajar polanya ya. Itu akan jadi polanya gitu. Ya, nah pola ini bukan berarti dia berhenti tanpa alasan. Alasannya clear banget kan? Kalau misalnya kayak S hardware berarti dia sedang menunggu data-data. Ya, data berarti data Q3. Mungkin saja dia ngebase sampai di Q4. Kita nggak pernah bisa tahu dia akan ngebase-nya berapa lama. Gitu ya. Jadi karena itulah ya kalau memang trennya masih utuh ya sudah. Tapi kalau misalnya misalnya nih gua punya rezeki nih, gue pengen masuk SRW, oke nggak? Ya berarti lu tunggu base-nya itu selesai. Ya daerah SOS itu kelar. Ya daerah SOS itu di awal akan kelihatan seperti distribusi. Kelihatan seperti distribusi. Nah, apakah penurunan yang tajam kemarin itu adalah awal dari distribusi? Lihat nggak? Ya, itu kan klimaks. Ya, di tanggal 20 Juli. Lihat nggak klimaksnya? Ya, apa namanya? Volumenya itu begitu gedenya. Kemudian candle yang dihasilkan juga gede. Ya, kemudian dia nyentuh atas. Ya, jadi di awal periode SOS itu adalah seperti awal dari distribusi. Ya, padahal dia adalah reakumulasi. Biasanya di ujungnya itu akan kita tentukan nih di ujung itu dia nanti akan membentuk fase akhir dari akumulasi atau tidak. Kalau tidak kita keluar. Ya, tapi kalau misalnya ini sesuai dengan pola yang ada, kalau dia SOS, maka dia akan membentuk di awal itu seperti akumulasi, berarti kan ada buying klimaks di situ. Kemudian terus ngikutin lah, pokoknya itu adalah pola-pola distribusi, tetapi di ujungnya itu akan dia mengulangi pola akumulasi. Jadi nanti akan ada swing high, swing low, swing high, swing low, kemudian nge-break. Ya, terus habis itu lanjut gitu. Ya itu kurang lebih lah ya. Kalau teman-teman mau lihat, S hardware gue buang apa enggak? Kalau saya ya kalau teman-teman oke, kalau misalnya mau buang ya buang aja. Ya berarti kan tapi lu harus pantau karena kalau enggak kan kita nggak pernah tahu ya dia akan SOS-nya berapa lama. Ya. Nah, di periode SOS itu kalau lu sampai tidak berhasil pantau, kemudian
kabur, ya wis udah, lu nggak bisa masuk lagi. Itu masuknya lu pasti di harga-harga yang tinggi. Nah, kalau harga-harga yang tinggi kita masuk, wah itu kan biasanya udah was-was banget kan. Ya ini udah harga ketinggian dan sebagainya. Karena itulah makanya kenapa kalau lu uangnya uang dingin apa dan apalagi ya lu sebenarnya nggak butuh-butuh banget uang ini gitu ya. Terus habis itu kita lihat di tempat lain juga nggak ada kegiatan apa-apa, maksudnya kegiatan emiten lain juga nggak bergerak-gerak kayak gimana, ya sudah stay aja di situ. Gitu. Saya jauh lebih senang di porto saya ada bilangan 100%, 65%, 50%, 20% gitu ya. Angka-angka itu saya jauh lebih senang dibandingkan dengan saya pegang cash. Nah, nanti saya kelupaan masuk. Gitu. Saya kelupaan masuk. Nah, ini gimana nih? Wah, kalau gua cari posisi-posisi atas lagi kan itu cukup merepotkan. Gitu ya, maksudnya cukup merepotkan dalam arti dia posisi bukan posisi low risk tuh. Risknya itu udah jauh lebih gede kalau apalagi kalau dia udah sampai jalan gitu ya kayak MAPI segala macam, risknya itu udah bukan risk kecil. Nah, pada saat lu tahu dia bukan risk kecil, kan lu pasti was-was banget gitu. Nah, saya nggak bisa trading seperti itu sekarang. Ya, ngapain gitu loh saya harus was-was. Orang kan trading harus menyenangkan ya. Kan kita mau dapetin keuntungan. Ya kan? Jadi nggak perlu harus kayak was-was begitu lagi. Jadi karena itulah kalau memang trennya masih utuh, ya nggak kenapa kenapa lu mesti keluar masuk gitu, ya kan? Apalagi dia SOS. Nah kalau dia SOS kan tidak akan selama di set satu. Kalau set satu bisa 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan kan? Tapi kalau dia udah naik, udah di periode SOS, itu tidak akan lama. Paling lu tunggunya ya sebulan, 2 bulan gitu kan. Atau ya paling lama ya berarti clearing quarterly gitu kan. Sampai ada data nol lagi gitu. Jadi kalau dia nggak tahu lama, terus habis itu market juga dalam keadaan lesu, biarin aja di situ. Gitu. Ya. Oke, jadi ya hari ini ya paling kita bahas seperti itu. Jadi kalau lu tanya seperti apa yang harus gue lakukan gitu ya kalau market lagi begitu ya kurang lebih gitulah. Kalau memang trendnya masih utuh ya lu biarin aja. Toh lu nggak pakai uangnya kan? Ya, yang jadi masalah kita seringkali adalah uang yang kita pakai sebagai modal trading itu bukan uang dingin. Kalau dia bukan uang dingin, lu pasti pengen keluar. Kenapa? Karena uang itu dibutuhkan untuk keperluan yang lain gitu. Itu tapi kalau enggak, itu sudah lu biarin aja. Itu loh. Maksud hati lu kan mau jadi beggar kan? Oh, gue pengen banget nih gimana caranya jadi beggar. Tapi nggak pernah sabaran untuk mencapai beggar. Lu pikir beggar itu bisa dicapai dalam waktu 1-2 hari gitu? Ya, nah kalau misalnya beggar yang dicapai dalam 1 sampai 3 harian, itu biasanya turunnya juga cepat sekali. Dan belum tentu lu akan dapat itu secara rutin. Ya, nggak percaya coba aja. Tanya aja mereka yang scalping lah. Gitu. Berapa kali sih lu dapat beggar gitu. Saya mau garis bawahi ya, scalpingnya di saham. Jangan scalpingnya di forex ya. Kalau lu tanya berapa kali dapat beggar, bisa setiap hari mereka dapat beggar. Paling cuma buat hari ini begitu dulu ya teman-teman ya. Kita akan ketemu besok ya, besok jam 8 ya. Lupa jam 8 pagi ya. Ini yang kemarin sempat apa ketinggalan, lupa ya, lupa kalau kelasnya udah mulai tuh. Saya lupa, pokoknya ada 3 lah. Saya dikasih tahu admin ada 3 yang absen. Terus habis itu baru nongol tuh. Saya lupa gitu. Nah besok tolong jangan lupa ya. Jam 8 pagi kita mulai. Jadi udah sarapan dulu. Malam ini istirahat yang cukup. Kita ada 2 sesi sampai jam 12. Ya. Oke. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi minggu depan hari Senin ya. Oke. Thank you semuanya. God bless.